Halo, perkenalkan nama saya Anugrah Christian dari STM IKA Nusa Mandiri kelas 3C jurusan Teknik Informatika. Saya akan menjelaskan perintah-perintah dasar Linux. Oke, yang pertama kita harus membuka konsol atau terminal. Perintah yang pertama yaitu adalah sudo apt update. Perintah ini adalah untuk mengupdate package yang telah ada sebelumnya di dalam Linux yang sudah kita install. Lanjut, perintah yang kedua yaitu ada ls atau list directory. Di sini kita bisa melihat ada directory contoh, dokumen, musik, public, videos, desktop, downloads, picture, dan template. Lalu, kita akan berpindah ke dalam directory dokumen dengan mengetikkan perintah cd atau change directory, lalu masukkan nama direktorinya, dokumen. Nah, sekarang kita sudah di dalam directory dokumen. Apa yang menandakan? Di sini ada /dokumen. Lalu tanda dolar ini menyatakan bahwa kita ada dalam user, bukan root. Kalau kita ingin melihat isinya, kita dapat mengetikkan ls. Ternyata isinya kosong. Sekarang, kita akan menambahkan sebuah file dengan cara cat data. Lalu kita tuliskan isi datanya, misalkan halo. Untuk mengakhirinya kita bisa menggunakan Ctrl C. Lalu kita lihat ya menggunakan dengan cara ls lagi list directory, dan ternyata sudah ada file bernamakan data. Sekarang kita akan membuat directory baru di dalam folder download dengan cara mkdir. Mkdir itu adalah make directory, lalu disertakan namanya. Namanya adalah contoh strip data. Lalu kita lihat. Ternyata sudah ada contoh data dan kita berhasil membuat directory baru. Sekarang kita akan memindahkan data ke dalam folder contoh data dengan menggunakan mv data, lalu masukin alamat foldernya /home/ac/dokumen/ contoh strip data. Oke, untuk mengeceknya kita harus masuk ke folder contoh strip data. Mari kita masuk change directory contoh strip data. Kita sudah di dalam folder contoh data. Untuk melihat isinya kita kembali mengetikkan ls. Kita sudah berhasil memindahkan file berisi data tadi ke dalam directory contoh data. Sekarang kita kembali dulu ke folder dokumen, yaitu dengan mengetikkan cd strip 2. Kita kembali ke folder dokumen. Lalu kita melihat lagi listnya. Di sini ada satu folder contoh. Contoh ini kita mau hilangkan atau kita akan menghapus foldernya dengan mengetikkan rm atau remove dir, lalu nama direktorinya contoh. Lalu kita cek lagi. Nah, di sini tinggal tersisa contoh data saja. Oh iya, saya lupa menjelaskan, ls itu ada 3 tipe. Yang pertama, ls biasa atau list directory. Di sini hanya terlihat contoh data saja atau direktorinya saja. Kalau ls strip l yang pertama, yang kedua, di sini akan terlihat, di sini ada rwxr. Strip x ini adalah folder aksesnya, folder hak akses, yaitu read write execute, read write execute, read execute. Untuk ACAC ini user dan grupnya. Ada lagi yang ketiga, ls strip la. Di sini terlihat jelas bahwa
list direktorinya ada yang terhidden, atau di ls strip LA ini kita dapat melihat semua direktori yang ada, termasuk yang di hidden oleh sistem. Oke, sekarang kita kembali lagi ke folder contoh data. Nah, di sini kan ada sebuah file nih. Kita akan melihat isi dalamnya dengan cara cat data. Nah, setelah kita mengetikkan perintah cat data, lalu isi dalamnya akan terlihat. Di sini ada halo. Nah, untuk mencari file atau directory, kita menggunakan perintah find. Langsung kita ketikkan foldernya saja. Nah, di sini akan terlihat find data. Di sini langsung ada folder data. Nah, sudah. Oke, perintah selanjutnya adalah pwd. Nah, pwd ini berfungsi untuk melihat kita sedang ada di mana. Di sini saya sedang ada di direktori contoh data. Nah, di sini urutannya ada /home ac dokumen contoh data. Ya, selanjutnya ada perintah cp atau copy. Itu berfungsi untuk mengcopy file direktori ke direktori yang Anda inginkan. Ya, sebelumnya kita akan berpindah dulu ke direktori dokumen. Oke, sekarang kita sudah ada di dalam direktori dokumen. Kita akan ngelis lagi. Nah, saya akan memindahkan direktori contoh data ke dalam folder download atau direktori download dengan mengetikkan perintah cp strip r contoh data home ac download. Nah, sekarang kita mengceknya dengan cara cd dulu untuk berpindah direktori, lalu kita masukkan cd download. Lalu kita list direktorinya. Nah, di sini sudah ada direktori contoh data yang kita copy tadi dan ternyata berhasil. Oke. Selanjutnya, perintah mv ini juga bisa digunakan untuk men-change nama direktorinya. Nah, begini saya contohkan. Contoh data. Ini nama direktori sebelumnya. Lalu, spasi. Kita masukkan nama direktori yang baru. Misalkan data. Lalu kita list direktorinya. Nah, sekarang sudah berganti nama menjadi data yang pertamanya contoh data. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pertemuan 12, yaitu perintah administrasi. Sebelumnya, pertama-tama kita akan masukkan perintah dasar, yaitu sudo su. Nah, sekarang kita sudah di dalam mode root, bukan mode user standar lagi. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk menambahkan user dengan rumus user add langsung namanya. Misalkan user 1. Nah, untuk cara mengeceknya, cat /d/2/f1/etc/passwd. Nah, di sini setelah kita cek sudah ada user 1 yang kita tambahkan tadi. Untuk menghapusnya, user del langsung nama usernya, user 1. Untuk mengeceknya sama cut strip d strip f1 etc passwd. Nah, sekarang dia sudah tidak ada. Lalu untuk menambahkan grup, caranya sama, cuma berbeda konsolnya saja. Grup add misalkan stmik, enter. Untuk mengeceknya juga sama, tetapi kita rubah dari passwd menjadi grup. Nah, di sini sudah ada grup stmik. Untuk cara menghapusnya juga sama, memakai konsol grup del stmik. Ya. Terus untuk melihatnya, dia sudah hilang. Saya akan membuat terlebih dahulu user dan grupnya.
Oke, tadi saya sudah menambahkan grup dan user. Sekarang kita akan mencoba untuk mengubah hak akses file. Sebentar, kita akan melihat dulu kita ada di direktori mana dengan mengetikkan pwd. Kita ada di direktori home dan ac. Kita cd ke download. Nah, sekarang kita sudah ada di dalam direktori download. Mari kita lihat listnya dengan cara ls. Oke, di sini ada folder data. Kita lihat dulu sebelumnya ls strip la. Nah, di sini untuk hak aksesnya masih belum kita kasih atau dia masih kosong atau 000. Sekarang saya akan memberikan hak akses semuanya read write execute untuk ketiganya. Caranya chmod 777. 777 ini artinya 7 itu adalah penjumlahan dari kode read, write, dan execute. Read itu 4, write itu 2, dan execute itu 1. Kenapa ada 3? Karena di sini ada user, yang pertama yang sebelah kiri user, yang di tengah itu group, dan yang terakhir yang ketiga itu adalah other. Nah, untuk penulisannya seperti ini, chmod 777, lalu nama filenya, yaitu data. Nah, untuk melihatnya, apakah sudah sukses apa belum, kita ketikkan ls strip la. Nah, di sini sudah terlihat ya, sukses drwx, rwx, rwx. Sekarang, saya akan mengganti kepemilikan user dan group. Caranya, chon atau change owner. Untuk yang pertama di sini adalah usernya tadi adalah Anugrah, saya buat .2, lalu grupnya itu stmik, dan nama filenya itu adalah data. Lalu kita enter untuk melihatnya ls strip la. Oke, sekarang sudah terganti ya. Untuk usernya menjadi Anugrah dan stmik. Dari tadinya usernya itu adalah root dan grupnya itu adalah root. Oke, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.